Good morning! Welcome to Kajang Assembly of God Sunday service. Those of you who are tuning in for the very first time, we welcome you. And those who are regulars, welcome back. Our services are now available online. So here's the YouTube link. Do remember to share with your loved ones to join our service. Today we will be having Holy Communion. Do remember to get your emblems ready. It will be held after the worship later. And now it is time for worship. Good morning, Kajang Assembly of God. So great to have you here to join in our Sunday online service. You know the Word of God says in Psalms chapter 29 verse 2 that we worship the Lord in His splendor and holiness. So join me today, stand up to your feet wherever you are. We're going to worship God. We're going to spend some time singing a few songs before we listen to the Word of God. Shall we? Let's sing. Water you turn into wine, open the eyes of the blind. There's no one like you, none like you. Into the darkness you shine, out of the ashes we rise. There's no one like is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Sing together into the darkness with my friend here. Into the darkness you shine, out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Hallelujah, God, you're amazing, oh Lord Jesus. We're going to declare together that if our God is for us, nothing can be against us. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? Sing our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is
God. Nothing can stand against. Nothing can stand against you. Church, begin to lift up your voices wherever you are. Begin to worship Him. Worship Him in spirit and in truth. Sing unto the Lord a new song. Praise His name. Praise His name. You deserve our praises, God Jesus. You deserve our worship. Give you glory. We give you honor. Lord, we want to worship you with all of our hearts. We want to praise you because you are our
Church, you know the Bible says in Philippians chapter 2 that at the mention of the name of Jesus, every knee will bow and every tongue confess that He is Lord. Bring all the peace, the storm surrounding me, let it break. Let your name still, call the sea still, the raging meter still, every wave. At your name, Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, you silence fear. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, all these bones to live, all these lungs to sing once again. I will praise Jesus, Jesus. You make the darkness tremble. Jesus, Jesus. You silence fear. Jesus, Jesus. You make the darkness tremble. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. You make the darkness tremble. Jesus, Jesus. You silence fear. Jesus, Jesus. You make the darkness tremble. Jesus, Jesus. Your name is a light that the shadows can't deny. Your name cannot be overcome. Your name is a light forever lifted high. Your name cannot be overcome. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, you silence fear. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, There's a light that the shadows can't deny. Your name cannot be overcome. Your name is a light forever lifted high. Your name cannot be overcome. Your name is a light that the shadows can't deny. Your name cannot be overcome. Your name is a light forever lifted high. Your name cannot be overcome. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, you silence fear. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus. Lord, every darkness trembles at your name, and at the mention of your name, every knee will bow, every tongue confess that you are Lord over our life.
Father, we declare, oh God, Jesus, today that you are Lord over our life. And we want to worship you. And there's more reasons for us to worship you than any other thing. Hallelujah. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. And sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. The sun comes out, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore, forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. One more time, you join me and sing. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Give God some praises. Hallelujah. Hallelujah. Father, we thank You for this amazing time of worship. And we pray, oh God, even as we hear the word of God, may You speak to us. May You open up our hearts. In Jesus' name I pray. Amen. Hi, brothers, sisters, and friends.
Are you ready to partake of the Holy Communion this morning? If you are a believer of our Lord Jesus Christ and you know Jesus is the Savior of your soul, I would like to invite you to partake of the Holy Communion together with us. Let us take a few moments and ask the Holy Spirit to search our hearts, and if there's any wrongdoings that we have done, we just want to ask the Holy Spirit, we ask Jesus to forgive us of our sins. Let us take a few moments. In 1 Corinthians chapter 11, verse 23, "For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus on the same night in which he was betrayed took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, 'Take, eat, this is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me.'" Lord Jesus, we thank you, O God, for the broken body. And Lord Jesus, we pray that and we declare that for those of us who are sick in our body, we ask that, Lord, as we partake of this bread together, we want to declare, Lord, that we are made whole, that our sickness are being healed in Jesus' name. We also want to proclaim that even as we partake of this bread together, we are a family. In Jesus' name, amen. Let us partake of the bread together. In the same manner, he also took the cup, and after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me." Lord Jesus, we thank you for every single drop of your blood that you have shed for us. And Lord, we pray that, God, and we thank you, oh God, Lord, that through, Lord, this your precious blood, oh Lord God, our sins are forgiven, Lord. And that, God, that we can call, Lord, you as our Abba Father. And Lord, that we can have eternal life. And that, God, that heaven is our eternal home and final destination. Thank you, God. In Jesus' name we give thanks and we pray. Amen. Let us partake of the cup together. Let's continue to give thanks to Lord. Thank you, God. Father, we thank you, oh Lord. Thank you, Jesus, for all that you have done on the cross. Lord, we forever, oh God, we are thankful to you, oh Lord God. We give you thanks, oh God. And Lord, we thank you, oh Lord, for dying on the cross for us, oh God. And Father, we are forever grateful, Lord Jesus, for what you have done. In Jesus' name, amen. God bless you. Thank you, Brother Jion and team, for the wonderful time of worship. So now it is time for the announcement. There are 4 announcements this week. The first announcement is about online giving. You may give unto the Lord via bank transfer or Touch 'n Go. So now it is time to pray. Dear Heavenly Father, thank you for gathering us here today. We would like to give unto you right now, and we like to uphold our giving into your hands. Whether it's tithe, offering, mission pledge, you know and you see our heart. We stand on your word, Luke chapter 6 verse 38. Give and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together and running over, will be poured onto your lap. For the measure you use, it will be measured to you. We also like to stand on the word from Malachi 3 verse 10 as we bring the tithes into his storehouse. And there may be food in his house. Test him, says the Lord. And we will see that the Lord
will provide for us as He opens up the floodgates of heaven, that the blessing will be overflow and there will be no room to store. We like to uphold all these finances into your hands, O Lord, to be used for the furtherance of your kingdom. Thank you, dear Lord, for everything that's given to us are from you. We like to uphold everyone to your hands, as this is a challenging time for us, Malaysia, and even throughout the world. But we have faith and believe in your word, and we stand firm. Thank you so much, dear Lord Jesus, and we like to pray all these finances into your hands. In Jesus' most precious name we ask and we pray, and everybody say Amen. Next announcement is about SSK online service. There will be no service this week, and the service will resume next Sunday. The third announcement is about prayer and fasting. It will be happening starting tomorrow, the 5th of July to the 11th of July. All the prayer points will be sent via WhatsApp by Pastor Nikki. So stay tuned for that. And this week is the first week of our mission month. Today we will be emphasizing on Go Love. And next week will be shared by Pastor George Das on Go Pray. So be excited, as there are a lot of exciting sermons will be shared this week and also this month. The Harvest e-magazine will be sent out via our church group today. If you did not receive it, do refer to your Connect leader. Each Sunday this month, July, in conjunction with the Missions Month, we will be praying for a nation, and today we will be praying for Indonesia. There will be a PowerPoint slide after this, so let's pray together. Dear Heavenly Father, we would like to uphold Indonesia into your hands. We pray for the church member whose livelihood have been badly affected by COVID-19. We pray for your love and peace be upon them, and may your ministry angels protect them, and may your blood also cover them from head to toe. We pray that the COVID-19 cases will decrease in Indonesia soon. We also like to uphold the government and the officials into your hands, those who are placed in authority as well.
may your wisdom be upon them to overcome this pandemic. We pray for the ministry in PCC Medan and Ngabang to continue to see great harvest of souls despite the pandemic. We would also like to pray for our guest speaker today, Pastor Kendo and his wife, Pastor Farah, who is taking care of the PCC Ngabang in West Kalimantan. They are the guest speaker this week, and we would like to uphold their ministry into your hands. Give them strength, O Lord, that they will also have new ideas in bringing the harvest into your kingdom. We pray that the pre-believers in Medan and Ngabang will have the opportunity to hear the gospel and respond. We pray that, Lord, you will continue to protect Indonesia, and pray that those who are leading the church leaders, pastors, ministers of God, those who are leading, oh God, the churches and even ministry in Indonesia, we pray that they will be empowered, continue to encourage them. May your love, peace and joy be upon them during this pandemic, and continue to provide for them and their family. We'd like to uphold each and every one of Indonesia into your hands. In Jesus' most precious name we ask and we pray. Amen. This is the time to introduce our guest speaker, Pastor Kendo. Today, this week, we'll be talking about Go Love. It is brought to you by Pastor Kendo and his wife, Pastor Farah. They are both ministers, and they are pastoring our outreach church, PCC Ngabang in West Kalimantan. So let's hear from Pastor Kendo today. Let's put our hands together for Pastor Kendo. Shalom, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya bersyukur hari ini kita bisa beribadah memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Dan saya bersyukur hari ini dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua. Dan firman Tuhan hari ini mengambil tema Go Love atau pergi kasihi. Dalam Matius pasal 9 ayat 36 sampai dengan 38, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudara, di dalam Alkitab, umat Israel, orang percaya dan orang-orang yang datang kepada Tuhan ketika mau mendengar firman Tuhan, mau menerima pengajaran, selalu diumpamakan sebagai domba. Kita sebagai orang-orang percaya pun seringkali kita diumpamakan seperti domba. Di dalam perjanjian lama khususnya kitab-kitab para nabi, semua kita diumpamakan seperti domba. Di dalam perjanjian baru khususnya kitab Injil, ada banyak umat Tuhan, orang percaya diumpamakan seperti domba. Menjadi pertanyaan, mengapa orang percaya, orang Israel, umat ketebusan Tuhan diumpamakan seperti domba? Kita akan lihat apa istimewa dari domba dan apa kekurangan dari domba ini sehingga kita sebagai orang percaya diumpamakan sebagai domba. Domba adalah hewan yang tidak dapat menjaga dirinya. Domba ketika dia jatuh ke dalam lubang, dia tidak dapat berdiri sendiri atau keluar dari lubang itu. Dia harus ada orang lain yang menolong dia, mengangkat dia keluar dari lubang itu. Domba kalau terlalu lama di dalam lubang, dia akan merasa takut dan cemas. Domba juga tidak dapat melihat dengan jarak yang jauh. Itu sebabnya dia perlu dituntun oleh gembala. Domba juga tidak mempunyai kemampuan untuk membedakan warna, sehingga dia tidak dapat membedakan juga antara rumput yang berwarna hijau dan rumput yang sudah kering. Itulah sebabnya dari hal ini kita bisa tahu
Domba memerlukan gembala. Domba memerlukan pemimpin untuk menuntun hidupnya. Raja Daud di dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 dan 2. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Daud sebagai seorang gembala tahu persis bagaimana domba hidup, bagaimana domba perlu tuntunan dari seorang gembala, dan bagaimana karakter gembala seharusnya kepada domba. Raja Daud menjelaskan dengan rinci bahwa ketika domba memiliki gembala, dia tidak akan rasa ketakutan. Karena ketika gembala ini memimpin domba-dombanya, ia akan menuntun mereka kepada rumput yang hijau dan di tempat air yang tenang. Tetapi berbeda ketika Tuhan Yesus mengajar saat ini di dalam Matius ini. Matius 9 ayat 36 sampai dengan 38 ini. Ada suatu perbedaan yang sangat menyolok. Yesus mengatakan di sini ada kumpulan domba yang tidak bergembala dan hidupnya sangat terlantar. Itu sebabnya Tuhan begitu menggerakkan hatinya untuk mengasihi mereka, dan dia berharap ada banyak orang yang menolong mereka. Tuhan memberikan atau menyampaikan pesan kepada murid-muridnya bahwa tuaian sudah banyak, bahwa ada banyak yang harus dikerjakan, tetapi pekerja-pekerja di ladang itu sangat sedikit. Dan Tuhan menggambarkan di ayat firman Tuhan ini, ketika kekurangan daripada penuai, kita harus meminta kepada Tuhan Sang Empunya tuaian itu, yaitu Bapa kita di sorga. Saudara, dari pembacaan kita Matius pasal 9 ayat 36, 37 dan 38 ini, jelas kita mendapatkan 3 hal, suatu gambaran yang sangat perlu perhatian khusus. Dan 3 hal ini adalah yang pertama, kawanan domba yang terlantar. Kita tahu dari apa yang saya sudah jelaskan tadi bahwa domba ini adalah hewan yang sangat memerlukan pertolongan. Hewan yang tidak dapat hidup sendiri. Dia harus hidup berkelompok. Dia tidak dapat jalan sendiri. Kalau dia terpisah dengan kelompoknya, dia akan merasa ketakutan. Tetapi firman Tuhan mengatakan hari ini berkata bahwa domba yang terlantar. Menggambarkan suatu situasi yang begitu menakutkan. Menggambarkan suatu situasi di mana domba ini di dalam sesuatu kekuasaan yang sangat jauh dari harapan mereka sendiri. Saudara, kalau kita lihat kata terlantar di dalam bahasa Yunani, dia dikatakan demikian. Erimenoi, menunjukkan bahwa domba-domba itu seperti dibawa ke bawah atau ditekan ke bawah. Mereka seperti diumban naik ke atas dan dijatuhkan. Mereka ada di dalam kekuasaan yang membuat mereka ketakutan. Inilah arti kata terlantar di dalam ayat yang ke-36 ini. Saudara bisa bayangkan keadaan domba yang tidak dapat hidup sendiri, tetapi hidupnya penuh tekanan. Betapa hidup mereka penuh dengan ketakutan dan perlu perhatian. Yesus melihat ini dari kumpulan umat Allah yang datang kepadanya. Hari ini juga ada banyak tekanan-tekanan bagi anak-anak Tuhan. Pandemi yang telah terjadi lebih daripada 1 tahun ini membuat anak-anak Tuhan kehilangan harapan. Membuat anak-anak Tuhan mulai putus asa. Ekonomi yang terus menurun, keadaan bisnis yang belum stabil membuat anak-anak Tuhan mulai mengalami keadaan yang tidak baik. Bukan hanya tidak baik, mungkin saat ini mereka mengalami keadaan yang begitu mencemaskan. Mereka sudah mulai putus asa. Mungkin mereka bisa berkata, sampai kapan pandemi ini akan berlalu? Bagaimana dengan usaha saya? Bagaimana dengan bisnis saya saat ini? Saudara, inilah gambaran domba-domba Tuhan yang saat ini begitu terlantar. Ada banyak orang saat ini kehilangan pekerjaan. Ada banyak orang-orang yang saat ini sudah mulai putus asa dengan keadaan yang demikian.
Itu sebabnya mereka perlu penghiburan. Mereka perlu kekuatan yang baru dari gembala-gembala yang baik yang Tuhan berikan kepada mereka. Saudara, siapakah gembala-gembala yang baik ini? Kitalah gembala-gembala itu yang Tuhan inginkan, yang Tuhan mau menjangkau mereka. Mereka dalam keadaan yang tertekan. Perlu ada orang yang memperhatikan mereka dengan sungguh-sungguh tanpa ada motivasi yang lain selain karena kasih dari Tuhan. Kita harus memiliki kasih dari Tuhan. Kita harus memiliki belas kasihan seperti Tuhan melihat mereka. Kita tidak boleh lagi memandang hidup kita paling baik. Kita juga tidak boleh memandang, oh hidup saya paling susah. Saudara, setiap orang mengalami kesusahan masing-masing. Tetapi bukan berarti kita harus berhenti memperhatikan sesama kita. Karena ketika kita saling memperhatikan, ketika kita saling berbagi, di sana terletak kekuatan Tuhan. Mungkin saat ini saudara bisa berkata, aku juga susah, aku juga sulit, aku juga sekarang menghadapi tantangan. Bagaimana aku bisa menolong mereka? Saudara, pertolongan bukan harus dengan materi. Pertolongan bukan harus dengan kekayaan yang kita miliki. Tetapi pertolongan bisa juga dalam bentuk perhatian. Mungkin saat ini kita bisa berkata, oh hari ini pandemi ini membuat saya terpisah. Saya tidak bisa mendekati satu dengan yang lain. Tetapi yang kita tahu, kita tetap harus memperhatikan mereka. Berapa banyak teman, family saudara yang saat ini saudara miliki dan perlu perhatian saudara. Mungkin saudara tidak dapat pergi ke rumah mereka. Saudara tidak bisa menghampiri mereka karena peraturan-peraturan dari pemerintah atau kerajaan membatasi kita, menyekat kita untuk bertemu dengan mereka. Tetapi kecanggihan teknologi bisa kita pakai. Kita bisa menggunakan video call. Kita bisa menggunakan message kepada mereka. Kita bisa memberikan pesan kepada mereka, memberikan kekuatan-kekuatan kepada mereka sesuai dengan firman Tuhan. Jadi saudara, mari kita lakukan perhatian ini. Mari kita lakukan kasih ini kepada banyak orang. Seberapa ramai yang kita tahu, mari kita perhatikan mereka. Saudara, kalau kita perhatikan juga dampak dari pandemi ini. Banyak anak-anak muda sekarang menjauh dari Tuhan. Mereka lebih suka dengan game online. Tapi mereka tidak suka church online. Mengapa? Mungkin ada banyak alasan. Mereka berkata, church online tidak ada reward. Kalau game online, kalau saya menang ada reward, saya dapat poin. Itu sebabnya ada banyak anak-anak muda meninggalkan gereja. Dan kalau ini dibiarkan, ini bahaya buat mereka. Kehidupan mereka semakin jauh dari Tuhan. Kehidupan mereka tidak memahami tujuan dari apa yang Tuhan mau dalam hidup mereka. Perlu kita setiap pribadi menjangkau mereka. Boleh mereka tidak menghadiri church online, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan bisa menghampiri mereka dengan, sekali lagi saya katakan, dengan kecanggihan teknologi yang ada hari ini. Kita bisa menggunakan banyak media massa. Kita bisa gunakan media sosial yang kita punya untuk menjangkau mereka. Itulah sebabnya saudara, mari kita perhatikan mereka dengan penuh dengan kasih. Mungkin dengan membuat komunitas-komunitas yang baik, yang bisa menerima mereka dengan baik tanpa harus menghakimi mereka, membimbing mereka, mengajar mereka dan melatih mereka untuk menjangkau teman yang lain. Di PCC Ngabang kami mempunyai komunitas kecil yang kami sebut dengan komik. Dalam komik ini kami memiliki hanya 6 orang atau 5 orang saja. Dan kami saling berbagi firman di dalam grup komik ini. Kami ada 5 komik. Jadi dengan komik ini kita bisa menjangkau mereka, saling menguatkan. Mungkin bertanya, apa sih komik?
Komik adalah singkatan dari Community Micro. Jadi kami membentuk kelompok-kelompok kecil untuk memberikan atau menunjukkan belas kasih kita kepada mereka, supaya mereka tidak terlantar oleh karena tekanan-tekanan yang terjadi hari ini. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan sekali-kali membiarkan orang-orang yang lain, domba-domba yang lain hidupnya terlantar oleh karena kita kurang memperhatikan mereka. Kita saling memperhatikan, kita saling menguatkan, kita saling menopang untuk kita terus hidup sepadanan dengan firman. Bagian yang kedua dari ayat ini adalah kawanan domba ini tidak bergembala. Kenapa Tuhan katakan demikian? Bukankah di sana ada banyak pengajar-pengajar? Bukankah di sana ada ahli-ahli Taurat? Bukankah mereka di sana ada orang ahli-ahli Farisi yang senantiasa memberikan pengajaran kepada mereka? Tetapi Tuhan memberikan penjelasan dengan keras hari ini. Mereka tak bergembala. Mengapa saudara? Karena pada saat itu pengajar-pengajar mereka hanya mementingkan diri sendiri. Mereka hanya berfokus kepada pengajaran-pengajaran kitab-kitab Musa contohnya. Dan mereka memberikan pengajaran-pengajaran, tetapi mereka sendiri tidak melakukan pengajaran itu. Tuhan sendiri mengatakan bahwa engkau meletakkan kuk itu, tapi engkau sendiri tidak memikulnya. Satu gambaran yang jelas bahwa pengajar-pengajar saat itu begitu jauh dari kebenaran. Kita sebagai orang percaya, kita harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kita harus menjadi orang-orang yang berbagi. Kita harus menjadi orang-orang yang peduli kepada sesama kita. Saudara, sekarang ada banyak gereja. Memang bukan semua gereja, tetapi ada ramai gereja tidak lagi berorientasi kepada penjangkauan jiwa. Tidak lagi melakukan misi pemberitaan Injil. Gereja-gereja tidak terlibat di dalam pemberitaan Injil ini. Mereka lebih fokus kepada pertumbuhan gereja lokal. Kadang mereka mengabaikan tentang hal ini. Saudara, gereja yang tidak menyampaikan Injil kepada orang-orang lain adalah gereja yang tidak mengalami pertumbuhan. Mungkin di dalam penyembahan mereka boleh hebat. Sound system mereka sangat bagus. Sistem ibadah mereka sangat bagus. Tetapi tahukah saudara, ketika hal ini terjadi, hati Tuhan didukakan. Bersyukur kepada Allah, gereja kita, Assembly of God Kajang, terus fokus kepada perluasan pemberitaan Injil. Sekalipun dalam masa pandemik ini, ada kesusahan untuk mensupport para pemberita Injil. Namun, Kajang EOG terus berupaya untuk menyokong hal ini. Kenapa? Karena gereja kita terus fokus kepada pemberitaan Injil Tuhan. Itu sebabnya saudara, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, kembali mengerti bahwa perlunya pemberitaan Injil ini. Perlunya kita menjangkau domba-domba yang terhilang. Orang-orang yang belum percaya perlu kita jangkau. Tuhan berkata, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Saudara tahu ketika gandum mulai tua dan dia terlambat untuk dituai, maka gandum itu akan rusak. Itu sebabnya Tuhan berkata, tuaian banyak, pekerja sedikit. Tuhan mau memberikan gambaran siapakah yang mau bersedia untuk bekerja di ladang Tuhan hari ini. Saudara dan saya terpanggil untuk bekerja di ladang Tuhan. Dengan sedaya upaya kita, dengan kemampuan kita, kita mau mengerjakan panggilan ini. Kita mau mengerjakan pekerjaan yang Tuhan percayakan, yang Tuhan mau berikan kepada kita. Itu sebabnya saudara, mari hari ini kita menjawab panggilan Tuhan ini. Memelihara domba-domba dengan baik. Menjaga domba-domba dengan baik. Karena kita adalah penuai-penuai akhir zaman. Mungkin saudara berkata, aku gak mampu pergi jauh. Aku tidak mampu
pergi seperti pemberita-pemberita yang Injil yang lain, saudara, untuk menjadi pekerja di ladang Tuhan. Ada bagian-bagian sendiri yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara bisa berdoa, saudara bisa menggunakan waktu saudara untuk menyokong pelayan-pelayan Tuhan di dalam doa. Mungkin saudara saat ini mengalami hal yang sulit. Saudara mengalami keuangan yang sulit. Bukan berarti kita saat ini berhenti untuk melakukan pemberitaan Injil. Saudara bisa pergi keluar rumah, ada orang di sebelah saudara, ada tetangga di sebelah saudara. Ini adalah ladang Tuhan yang bisa kita beritakan Injil Tuhan kepada mereka. Mereka juga perlu penghiburan. Mari saudara, jawab panggilan Tuhan untuk kita. Jawab kerinduan Tuhan untuk masa penuaian ini. Jika kita berkata kepada Tuhan Yesus, kita mengasihi Dia, mari kita bersama-sama menjangkau mereka, menggembalakan mereka yang terhilang, memperhatikan mereka yang ada di sekitar kita dengan kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Sebab mereka semua sudah kehilangan harapan, mereka semua sudah kehilangan kasih. Ada banyak orang yang tidak tahu kemana mereka mau melangkah. Mereka kehilangan jaminan kehidupan, mereka kehilangan jaminan keselamatan. Perlu kita sebagai anak-anak Tuhan yang teguh berdiri atas firman, teguh di dalam kebenaran iman, kita jangkau mereka untuk kita bisa meneguhkan mereka kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau di antara mereka ada yang belum percaya, kita bisa menjadi saksi Tuhan. Kita bisa memberikan firman Tuhan. Kita bisa menjadi saksi buat mereka bahwa inilah jalan kebenaran, jalan kehidupan hanya lewat Yesus Kristus. Itu sebabnya saudara, mari hari ini kita melihat bahwa Tuhan ingin pakai kita. Tuhan mau menggunakan kita sebagai alatnya. Di dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan 17 di sini mengatakan, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakan domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Pertanyaan ini sekarang bukan hanya kepada Petrus, tetapi pertanyaan ini buat saudara dan saya. Apakah kita mengasihi Tuhan lebih dari segalanya? Apakah kita mengasihi Yesus Sang Juru Selamat itu lebih dari hidup kita? Kalau kita mengasihi Dia, Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Mungkin saudara berkata, di mana aku bisa menggembalakan domba-domba? Saudara, saya mau katakan kepada saudara bahwa di mana saudara ada, di mana saudara diletakkan hari ini, disitulah saudara harus menggembalakannya. Saudara tahu bahwa keadaan sekitar saudara terletak di tangan saudara. Keadaan damai sejahtera di persekitaran saudara terletak di tangan kita. Mengapa? Karena anak-anak Tuhan memiliki kuasa. Anak-anak Tuhan dimiliki kuasa Roh Kudus, memiliki kuasa di dalam dirinya untuk merubah keadaan. Hanya saja kita berani atau tidak menyatakannya. Atau sebaliknya, kita menjadi segan oleh karena orang di sekitar kita. Atau kita menjadi malu karena situasi yang ada. Tekanan-tekanan yang ada membuat atau menghalangi kita memunculkan kuasa Tuhan karena kita ragu. Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Itu artinya kuasa itu ada di dalam diri saudara. Kalau saudara tahu kuasa itu ada di dalam diri saudara, saudara harus nyatakan dengan iman,
Dengan percaya bahwa diri saudara ada kuasa yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan percayalah, ketika kita melakukan sesuai dengan firman Tuhan, ada kuasa yang menyertai saudara. Oleh sebab itu, mari lakukan semuanya dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Kalau seperti ini, apa yang perlu saya lakukan? Kalau kita melihat ada kawanan domba yang terlantar, yang hidupnya berbahaya, dan ada banyak pengajar-pengajar yang sudah tidak lagi fokus kepada kebenaran, apa yang harus saya lakukan? Saudara, saya mendapati yang ketiga adalah bertindaklah dengan kasih. Di dalam Matius pasal 9 ayat 38 di sana dikatakan, karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Bersediakah saudara untuk diutus sebagai pekerja Tuhan, sebagai penuai-penuai di akhir zaman ini? Jangan pernah berpikir pandemi ini menghalangi kita, tetapi mari kita berpikir pandemi ini adalah kesempatan untuk kita menyatakan kuasa Tuhan, menyatakan penyertaan Tuhan, menyatakan bahwa Yesuslah juru selamat satu-satunya di dalam hidup kita. Matius 9 ayat 36 di sana dikatakan bahwa tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Saudara, tergeraknya belas kasihan ini bukan hanya sebatas empati. Tergeraknya hati ini bukan hanya sekedar dari hati, tetapi yang dimaksudkan oleh Yesus, tergerak oleh belas kasihan ini memerlukan aksi dari kita. Apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu kita tunjukkan kepada orang lain? Saudara, dunia ini banyak kehilangan kasih. Dunia ini sudah kehilangan pengharapan. Dunia ini hidup penuh dengan keegoisan. Orang tidak peduli dengan yang sesama. Ketika dia mulai meningkatkan status sosialnya, ketika dia diberkati, orang tidak lagi peduli dengan orang lain. Saling sikut, saling menjatuhkan. Inilah kehidupan di dunia hari ini. Apalagi dengan pandemi ini, saudara. Orang akan terus mencari keuntungan untuk menjatuhkan orang lain. Supaya yang penting hidup saya berhasil. Yang penting saya hidup. Kasih sudah mulai dingin, saudara. Oleh sebab itu perlu kita yang pergi membuktikan kasih Tuhan itu. Perlu kita memberikan tanaman firman Tuhan kepada mereka. Lakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Fokus kepada pengajaran. Tidak lagi mementingkan hawa nafsu dan keinginan daging kita, tetapi kita mau menunjukkan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Gereja harus sebagai cermin di dunia ini dan memberi pengaruh yang besar akan dunia ini. Gereja harus berdampak bagi banyak orang. Gereja tidak boleh dipengaruhi oleh situasi, tetapi gereja harus merubah situasi. Orang harus tahu bahwa gereja adalah tempat di mana pergerakan Allah terjadi. Dan siapakah gereja itu? Gereja itu adalah saya dan saudara. Kini saatnya kita bergerak. Nyatakan Yesus dalam hidup kita sehari-hari. Di dalam pekerjaan kita bekerja dengan penuh dedikasi, dengan profesional, dengan kejujuran. Dalam pergaulan di masyarakat, kita harus menjadi contoh yang baik. Dalam keluarga, kita harus menjadi keluarga yang penuh dengan kasih, saling mendukung, saling memperhatikan, saling mengasihi satu dengan yang lain, bukan saling membenci atau menjatuhkan. Itu sebabnya saudara, Tuhan inginkan kita hidup penuh dengan kasih kemurahan Tuhan. Supaya apa? Supaya kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kalau hidup kita penuh dengan kejujuran, hidup kita penuh dengan kasih kemurahan Tuhan, ketika kita keluar memberitakan Injil Tuhan, ketika kita pergi menyampaikan firman Tuhan, ada kuasa yang bersama-sama dengan saudara
menyertai kita. Di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan 20, di sana firman Tuhan berkata demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, situasi apa yang saat ini tidak ada Tuhan? Keadaan yang bagaimana yang saat ini Tuhan tidak hadir di sana? Asal kita mau bekerja bersama dengan Tuhan, asal kita mau pergi memberitakan firman Tuhan, dunia memerlukan kita. Dunia memerlukan firman Tuhan. Dunia perlu pemberitaan Injil keselamatan yang hanya lewat Yesus. Dan ketika saudara pergi, firman Tuhan mengatakan, aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalau janji firman Tuhan mengatakan demikian, apa yang perlu kita takutkan? Apa yang perlu kita bimbang? Yang perlu kita lakukan hari ini adalah pergi menjangkau jiwa dengan penuh belas kasihan. Bertemu dengan mereka, membuktikan kasih Tuhan yang besar di dalam hidup mereka. Saudara bisa buat apa saja untuk penjangkauan jiwa. Saudara bisa lakukan apa saja untuk memenangkan jiwa bagi mereka. Yang terpenting saudara harus tahu bahwa saudara terpanggil untuk memberitakan kebenaran. Dan penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan ada bersama-sama dengan saudara. Dan janjinya tidak pernah terabaikan. Janjinya tidak pernah dilupakan. Karena janjinya pasti terjadi di dalam hidup saudara dan dalam hidup saya. Kalau kita memberitakan kebenaran firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, saudara tidak perlu khawatir, saudara tidak perlu cemas, karena penyertaan Tuhan ada di dalam hidup saudara. Mungkin saudara berpikir, kalau aku memberitakan Injil, bagaimana dengan kehidupanku sehari-hari? Kalau aku beritakan Injil, bagaimana dengan keselamatanku sendiri? Saudara, jangan pernah khawatir. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Allah yang memperhatikan hidup saudara. Itu sebabnya jangan pernah khawatir untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah khawatir untuk pergi memberitakan keselamatan Tuhan Yesus. Dunia kehilangan ini. Dan inilah jalan yang Tuhan berikan buat kita untuk menjangkau mereka. Saat-saat inilah di mana kita diperlukan untuk memperhatikan mereka. Mari saudara, bentuk hatimu, siapkan hatimu, siapkan dirimu, dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Dengan pengurapan yang dahsyat, pengurapan Roh Kudus yang mengalir di dalam diri saudara dan diri saya lewat karyanya yang ajaib. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur jika hari ini Engkau memanggil kami untuk menjadi pekerja-pekerja Tuhan. Dunia sudah banyak kehilangan damai sejahtera. Dunia kehilangan pengharapan. Dunia kehilangan keselamatan. Itu sebabnya Tuhan mau panggil kami untuk kami bisa menjangkau jiwa untuk kemuliaan-Mu. Itu sebabnya Tuhan kami memerlukan pengurapan Roh Kudus-Mu mengalir dalam hidup kami. Pengurapan yang dari sorga, pengurapan Roh Kudus yang dahsyat itu memenuhi kami. Sehingga ketika kami pergi, ketika kami menjangkau jiwa, ketika kami memberitakan kebenaran firman Tuhan, ada kuasa yang mengalir di dalam hidup kami. Meneguhkan orang lain, menyelamatkan orang lain, memberkati orang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya di dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 That's all for the sermon today. Thank you so much for tuning in. My apologies, I didn't mention about it was in Bahasa, but I'm sure all of us have enjoyed. There's also English subtitle, and thank you so much for tuning in today. Here is the link for you to tune in if you want to know more about Christ. And if you have responded to knowing the Lord, you may also connect with us with this link. Those of you who have missed the online giving earlier, not to worry, I'm here to remind you,
You can give via bank transfer as well as Touch 'n Go. Thank you so much for tuning in this week. Not to forget to tune in again next week for Go Pray by Pastor George Das. Also, we are now available online. Do remember to send our link to your loved ones to join our services. Thank you so much and see you next week. Have a blessed Sunday.